Jadi kalau kalian buang sampah sembarangan, itu jangan dikira hanya sekedar tidak beradab. Itu kezaliman. Karena kamu sedang melanggar haknya orang lain untuk hidup bersih, hidup nyaman. Maka perilaku merusak alam itu sebenarnya perilaku sedang makan haknya orang lain. Saya berhak atas udara segar. Saya berhak atas alam yang segar, yang harmonis, dan lain sebagainya. Maka kalian yang mengacaukan harmoni alam, mengacaukan situasi alam yang suportif pada hidup manusia, sebenarnya sedang melakukan kezaliman. Kamu makan haknya orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi, belajar lagi. Kita istiqomai kajian kita, belajar kita. Apapun temanya yang sedang kita angkat. Mungkin teman-teman merasa cocok atau mungkin merasa kurang cocok. Mungkin ada yang disetujui, ada yang tidak disetujui. Mari kita lanjut saja terus belajar. Karena kita juga tidak tahu di titik mana nanti kita menemukan pencerahan. Dulu waktu sesi ngaji filsafat yang judulnya kesadaran, kan di situ ada penjelasan bahwa puncaknya kesadaran itu ada di pencerahan. Orang yang merasa dirinya tercerahkan itu nilainya paling tinggi. Nilai kesadarannya. Ini kalau tidak salah dulu kita ambil dari buku yang judulnya Power and Force. Power itu kekuatan positifnya, kalau force itu kekuatan negatifnya. Nah, puncaknya power itu enlightenment, pencerahan. Dan pencerahan itu kita tidak tahu. Ketemunya di titik mana, di materi apa, tentang apa, setelah mengalami apa, dan lain sebagainya. Maka kita perbanyak momen belajar, siapa tahu di salah satu tema, salah satu pengetahuan, kita tersadarkan dan mengalami pencerahan. Baik, ya mungkin termasuk tema-tema ekologi yang kita angkat bulan ini, mungkin bagi teman-teman kurang seksi, kurang apa ya istilahmu hari ini, kurang menggigit, atau kurang apa, padahal ini tema penting, ini urusannya hidup kita. Cuma kan memang jarang viral tema-tema seperti ini. Maka ayo kita istiqomah, ayo kita telateni tema apa saja. Ini seperti sering saya bilang, kalau sudah memulai hal-hal baik, itu tantangan selanjutnya adalah istiqomahnya. Itu kita punya banyak musuh untuk istiqomah ini. Mungkin bosen, mungkin distraksi hal-hal yang lebih menarik, dan lain sebagainya. Maka penting dulu kita punya rumus ya. Mungkin kita agak memaksa diri, awalnya terpaksa, kemudian selanjutnya tersiksa, tapi lama-lama terbiasa. Sampai
Di titik nanti ketika teman-teman tidak belajar, karena sudah mengistiqomai belajar, diri kita terbiasa belajar, sampai di titik kalau tidak belajar rasanya tidak nyaman. Hari ini kok saya tidak baca buku apa-apa, yaitu rasanya ganjel. Ada penyesalan di situ. Itu berarti karakter kita sudah terbentuk dalam kebaikan. Cuma untuk sampai di titik itu memang perlu proses istiqomah yang panjang. Oke, ya karomahnya pencari ilmu itu ya antara lain pencerahan demi pencerahan yang dia peroleh. Baik, bismillah ya kita belajar. Malam hari ini temanya adalah ekofeminisme. Kita ambil salah satu tokoh yang dikenal banyak menulis buku tentang genre ini. Beliau adalah Vandana Shiva, filosof, kemudian ahli tentang lingkungan, aktivis, pejuang ekofeminisme, berasal dari India, kelahiran Uttar Pradesh, dari India. Beliau kelahiran 1952, berarti sekarang usia beliau sekitar 72-an. Beliau terkenal sekali dengan tulisan-tulisannya tentang alam dalam genre ekofeminisme. Nanti kita jelaskan apa itu ekofeminisme. Ada banyak keprihatinan-keprihatinan tentang lingkungan, khususnya yang berhubungan dengan pertanian. Yang ini beliau tidak hanya mikir tapi juga aktivis. Ini menarik ya tentang pertanian ini. Saya tidak tahu sebanyak ini teman-teman yang ngaji masih ada nggak ya yang kalau ditanya cita-citanya apa, pengen jadi petani. Ini sudah mulai langka. Padahal ini salah satu bidang yang vital untuk kehidupan kita. Baik, kita pelajari pelan-pelan gagasan beliau. Ini mungkin bagi teman-teman yang jarang menggeluti tema ini, istilah ekofeminisme saja itu mungkin sudah unik. Kita awali dari quotes ini. Kata beliau, kita itu sebenarnya bisa dan harus menanggapi secara kreatif 3 krisis berikut ini dan sekaligus mengatasinya. Yang pertama, dehumanisasi. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Dan yang ketiga, bencana ekologi. Kata beliau, bisa dan harus. Jadi sebenarnya kita itu bisa, cuma banyak yang tidak mau atau tidak peduli. Padahal 3 krisis ini bisa saja nanti sumbernya kiamat yang akan kita rasakan. Kekacauan total dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Yang pertama, dehumanisasi. Terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan. Banyak orang yang kehilangan karakter kemanusiaannya oleh banyak aspek. Kita semakin tidak manusiawi. Kita semakin mungkin seperti binatang, mungkin seperti setan, mungkin kalau istilahnya Imam Ghazali itu kan, manusia itu ada yang karakternya seperti binatang ternak, ada yang seperti binatang buas, bahkan ada yang seperti setan. Jadi ini dibahasakan secara tasawuf ya, dehumanisasi itu karakter binatang ternak itu orang yang hanya mikir perut saja. Hidup nyari enak saja. Tidak peduli nilai-nilai, sing penting sugih. Tidak peduli norma, tidak peduli aturan, yang penting
makmur, sejahtera. Nah, nyogok-nyogok sedikit, sing penting lulus CPNS, enggak apa-apa lah misalnya. Itu contohnya. Kalau kalian ada terpikir seperti itu, kalian tipe binatang ternak. Jadi masih binatang, masih belum manusia. Ada lagi tipe binatang buas. Sabu'iyah, kata Imam Ghazali. Binatang buas itu tipe orang yang ada di pikirannya adalah menang kalah. Agresif. Aku harus unggul, aku harus nomor satu. Yang lain harus di bawahku semua. Ambisius yang tidak terkendali. Demi aku menang, apa saja halal. Demi aku sukses, apa saja boleh. Meskipun termasuk menyakiti orang, membantai orang, menipu orang. Ini tipe binatang buas. Dehumanisasi kalau sudah begitu. Ada lagi tipe setan, saitonia. Saitonia ini lebih ngeri lagi. Orang yang ambisinya adalah mencelakakan orang lain. Aku senang kalau orang yang aku benci hancur, rusak. Jadi sunnatullah saja dalam hidup kita ini ada orang baik, ada orang tidak baik. Tapi orang yang mentalnya setan itu ingin agar orang yang dia anggap jahat, dia benci dan lain sebagainya itu harus hancur. Ini kadang-kadang pakai istilah saitoniyah itu mentalnya orang-orang yang dengki. Jadi orang dengki itu senang kalau melihat orang yang dia benci celaka, dan susah kalau melihat orang yang dia benci senang. Ini semoga kalian tidak kena penyakit ini. Ini kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini penyakit yang paling sulit disembuhkan kalau sudah menguasai hati kita. Makanya di surat Al-Falaq itu kita diminta berdoa secara khusus, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari orang-orang dengki yang ketika dia sedang mendengki, begitu dia mendengki, maka pandangan matanya terhadap kita itu pandangan menghancurkan. Baik, kok jadi ceramah. Yuk kita lanjutkan ngomong dehumanisasi, ketemu Imam Ghazali akhirnya. Yang kedua yang bisa bikin kiamat lagi kalau tidak segera kita tanggapi adalah kesenjangan ekonomi. Ini sudah diramalkan oleh Karl Marx sejak lama. Semakin lebar gap antara kaya dan miskin, semakin besar potensi chaos, potensi kacau. Jangan tenang-tenang saja. Misalnya kalian orang kaya kok tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Sementara sekelilingmu tambah miskin, tambah miskin, tambah miskin. Situasi seperti ini rentan ledakan. Jadi hati-hati dengan kesenjangan ekonomi. Mungkin ada di antara kalian besok yang jadi pejabat, perhatikan ini. Kesenjangan ekonomi. Ya wajar sih ada orang kaya, ada orang miskin, tapi jaraknya jangan terlalu jauh. Dan untuk ini mungkin memang perlu kebijakan-kebijakan politik tertentu. Kemudian yang terakhir yang kita bahas ini, yaitu bencana ekologi. Hasil perbuatan kita yang melahirkan ketidakseimbangan alam. Ini juga akan jadi sumbernya kiamat. Kalau kita tidak hati-hati, ya bumi akan hancur. Dan kalau bumi hancur, ya kita ada di mana kalau tidak ikut dalam kehancuran itu. Kalau air meluap, banjir besar, yang tenggelam ya kita. Jadi ini yang disebut bencana ekologi. Baik, ini diwanti-wanti dulu pertama oleh Vanda Nazifa. Maka kita bisa dan harus. Semoga kalian ingat-ingat 3 hal ini, nanti kalian jadi apa saja,
Jangan lupakan 3 hal ini untuk diatasi. Lanjut. Kemudian, ini quote kedua sebelum ke ekofeminisme ya. You are not Atlas carrying the world on your shoulder. Engkau bukan dewa Atlas. Dewa Atlas itu dewa yang kalau di gambarnya biasanya manggul bumi di bahunya. Kata Vandana Shiva kebalik. It is good to remember that the planet is carrying you. Jadi terbalik, bukan engkau yang memanggul dunia, tapi dunialah yang memanggulmu. Dunialah yang gendong kamu. Maka kalau bumi ini hancur, dunia ini kacau, ya kalian tidak ada lagi yang gendong. Kalian tidak punya tempat lagi untuk tinggal. Maka jangan sembrono dengan bumi, dengan dunia ini. Jangan mentang-mentang, jangan sewenang-wenang. Mereka mungkin secara eksistensial tidak terlalu butuh kita. Kitalah yang sangat butuh mereka. Tapi mental kita, kelakuan kita seolah-olah kita jauh lebih unggul di atas mereka. Padahal kita sangat butuh mereka. Maka diingatkan oleh Vandana Shiva, it is good to remember that the planet is carrying you. Planet bumi ini justru yang gendong kita, yang membawa kita. Baik, ini wanti-wanti selanjutnya. Jadi kita itu sangat memerlukan planet ini. Mungkin tidak sebaliknya. Kita jangan-jangan oleh bumi itu dianggap mengganggu saja. Kalau tidak diamanati Allah, mungkin kita sudah digoncangkan, ditelan sejak lama. Tapi ya, Allah memerintahkan bumi dan seisinya untuk menjadi pijakannya manusia, fasilitas buat manusia, bagian dari pemuliaan Allah pada manusia. Sayangnya manusianya sendiri yang sering lupa, tidak tahu diri. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau saya bilang manusia termasuk kalian ya, jangan lupa. Kadang-kadang kalau tema-tema kayak gini ada kata manusia itu seolah-olah orang lain saja. Seolah-olah yang mengacaukan alam, menghancurkan alam itu mereka-mereka itu loh Pak. Wong yo kita andilnya ya besar. Jadi kalian termasuk. Justru pertama-tama ini kan pada kalian kajian ini. Kalian yang harus sadar lebih dulu. Baik, kita mulai sekarang. Materi ekofeminisme. Apa sih menariknya ekofeminisme? Kenapa sih kok dua-duanya dijejerkan? Teman-teman pasti ingat dulu kita pernah ngaji tentang feminisme yang berisi ikhtiar-ikhtiar untuk membebaskan perempuan dari jeratan dan penindasan budaya laki-laki yang patriarki. Nah, kenapa kok dijejerkan eko dengan feminisme? Karena, kenapa kok dihubungkan? Karena baik alam maupun perempuan dalam sistem masyarakat yang patriarki itu yang dominan laki-laki, itu nasibnya sama. Sama-sama ditindas, sama-sama dieksploitasi. Ini mungkin saya tidak detail ya menjelaskan budaya patriarki itu eksploitatifnya di mana terhadap perempuan. Sudah sangat banyak wacana, sudah sangat banyak urean-urean termasuk dari ngaji filsafat. Kalian harus mau baca tentang itu. Jangan komen hanya berdasarkan kesan. Pelajari dulu, kaji dulu yang dalam. Kadang-kadang saya sekilas-kilas membaca
komen-komen di medsos itu termasuk tentang isu feminisme atau isu apa saja, itu banyak orang komen itu dasarnya kesan. Kesan saya kok begini Pak. Kamu boleh dasarnya kesan asal sudah diawali dari pengetahuan. Kamu belajar dulu, baca dulu. Saya beberapa kali membaca orang ngeritik feminisme, tapi sebenarnya dia belum paham maksudnya feminisme. Dianggapnya pokoknya itu perempuan yang memberontak melawan laki-laki, begitu saja. Tidak membaca lebih dalam akar perjuangannya. Kenapa begitu? Sistem masyarakat yang disebut patriarki itu yang bagaimana dan lain sebagainya. Mungkin yang laki-laki akan bilang, loh, wong hidup selama ini asik-asik aja loh Pak. Nyaman-nyaman saja loh Pak. Yo kalian yang pas bagian enaknya akan bilang begitu, tapi nanti bagian tertentu, wilayah tertentu, ranah tertentu keperempuanan itu agak berat dalam masyarakat yang coraknya patriarki. Baik, saya tidak ngulang-ulang ya problem apa itu, kalian sudah paham pasti. Yang sudah, yang belum ya bacalah atau diulang lagi kajiannya. Nah, jadi karena nasibnya secara umum sama, nanti ada uraiannya dari Vandana Shiva. Ekofeminisme maka tujuannya dua-duanya. Menciptakan dunia yang adil dan lestari, baik untuk perempuan maupun untuk alam. Menciptakan dunia yang ramah perempuan dan ramah alam. Kemudian mengurai, mengubah sistem sosial ekonomi yang eksploitatif, baik pada alam maupun perempuan. Dan yang terakhir, tujuannya ekofeminisme itu menyambungkan kembali manusia dengan alam melalui perempuan. Karena nanti ada asumsi perempuan itu secara umum, kata Vandana Shiva, jauh lebih dekat dengan alam dibandingkan laki-laki. Nanti beliau menguraikan dengan beberapa argumen. Jadi itu ya, kalau ada tanya apa sih ekofeminisme, satu paham, satu gerakan yang hakikatnya adalah pembebasan dari ketidakadilan, eksploitasi, diskriminasi, baik pada perempuan maupun pada alam. Dan penindasan pada perempuan dan pada alam ini sebenarnya saling terkait. Ada hubungannya. Coba kita lihat ya. Apa sih hubungannya penindasan terhadap alam maupun terhadap perempuan? Yang pertama, baik perempuan maupun alam itu sering dipandang rendah, dalam tanda petik. Ya siapa lagi yang memandang rendah kalau bukan laki-laki? Secara umum dua-duanya sering hanya diposisikan untuk melayani. Kalau alam untuk melayani manusia, perempuan hanya untuk melayani dalam tanda petik laki-laki. Bahkan kalau teman-teman belajar filsafat-filsafat lama, beberapa filosof besar itu pandangannya juga menganggap perempuan itu makhluk kelas 2. Jadi yang kelas 1-nya berarti laki-laki. Bahkan ada yang bilang perempuan itu laki-laki yang tidak jadi. Susah ya kalau pandangan seperti itu. Jadi ya zaman dulu begitu. Ada ndak yang masih punya mindset, perempuan itu Pak penggoda saja. Coba ndak ada perempuan, kita masih di surga. Ada yang punya mindset begitu ya. Ya kalau ada yang bilang begitu, lah ya Pak, ya bodoh sekali ya mau digoda. Cara pandangnya, mindsetnya selalu mendiskriminasi perempuan.
Padahal ya kamu cari yang bunyinya letterlock seperti itu ya ndak ada. Tafsirnya saja yang ke arah sana. Siapa yang nafsir? Laki-laki. Baik, banyak ya dulu kita pernah belajar Fatimah Mernissi, kita pernah belajar Nawal El Saadawi. Bagaimana memang mindset laki-laki itu biasanya arahnya selalu melihat perempuan sebagaimana kalau melihat alam untuk dinikmati dalam tanda petik. Itulah perjuangan kelompok ekofeminisme. Jadi ada hubungannya ternyata. Jadi baik perempuan maupun alam, kata Vandana Shiva, sering dipandang sebagai sesuatu yang bisa dikendalikan dan dimanfaatkan. Kalau pakai teori minggu lalu, ya di Timothy Morton itu, perempuan maupun alam hanya diposisikan sebagai objek. Subjeknya laki-laki. Oke. Ya mungkin ada laki-laki, saya enggak begitu Pak. Ya Alhamdulillah. Tapi masih banyak yang begitu. Disadari atau tidak. Baik. Jadi ini kalau ada pertanyaan ya, kenapa sih Pak kok ekofeminisme, apa hubungannya perempuan dengan alam? Nasibnya mirip. Sama-sama dieksploitasi, hanya dicari hal-hal yang menguntungkan saja oleh laki-laki, kalau alam ya oleh manusia. Dan yang seperti itu kan itu jenis, kalau bahasa agama kezoliman, bahasa filsafatnya ketidakadilan. Maka ekofeminisme itu hakikatnya perjuangan pembebasan dari ketidakadilan yang dilakukan baik terhadap perempuan maupun terhadap alam. Yuk, kita lanjutkan. Nah, masih ada lagi. Ternyata ada juga hubungan antara rusaknya alam dengan perempuan. Kalau alam ini rusak, efeknya apa terhadap perempuan? Kata Vandana Shiva, perubahan iklim, rusaknya lingkungan, krisis ekologi, dampak yang paling besar ada pada perempuan. Khususnya perempuan-perempuan dalam komunitas yang miskin di pedesaan-pedesaan. Jadi kalau sungai kotor misalnya, sederhananya ya saya beli ilustrasi. Itu yang paling kena dampak dari kotornya sungai siapa? Ya ibu-ibu misalnya yang nyuci di sungai, orang-orang miskin yang mandi di sungai. Ini kena dampak pertama, yang mereka minumnya ngambil air sungai terus direbus dan lain sebagainya. Jadi rusaknya lingkungan yang kena dampak pertama itu orang-orang lemah, orang-orang miskin, khususnya perempuan. Ya, kalau orang-orang kaya raya sih, ya, wah ini ada pemanasan global, enggak terasa Pak, saya di rumah ada AC-nya. Aman saja, tapi yang enggak punya, yang kepanasan luar biasa. Kata Vandana Shiva, perempuan yang tinggal di negara berkembang, ini istilahnya negara berkembang, kemarin saya baca tulisan negara berflower. Iya, lagi marah sama orang Indonesia terus, dasar negara berflower. Di negara-negara yang sedang berkembang, saya tidak tahu Indonesia ini sejak dulu berkembang terus, tapi kok tidak besar-besar. Jadi merupakan pihak yang paling banyak dirugikan dari adanya perusakan hutan. Sebab ketergantungan perempuan terhadap sumber daya alam sangat kuat. Kaum perempuan bertambah miskin karena kehilangan sumber penghasilan dan penghidupannya. Jadi beliau ini mengadvokasi banyak ibu-ibu, perempuan-perempuan miskin di pedesaan yang hidup di hutan-hutan. Jadi rusaknya hutan, ya hilangnya mata pencaharian, hilangnya
sumber penghidupan dan kehidupan mereka. Yang seperti saya bilang tadi, yang merusak hutan mungkin kaya raya, dia dapat banyak hasil dari rusaknya hutan, dari penebangan ini itu. Tapi yang sumber penghidupannya tergantung di situ, mereka yang paling sulit. Dulu kita pernah dengar cerita seorang nenek-nenek yang ngambil kayu, yang kemudian dilaporkan, kemudian divonis, dihukum. Ya karena nenek-nenek, ibu-ibu yang perempuan, dia yang miskin ini ya sumber penghidupannya dari hutan itu antara lain ngambil kayu. Tapi sekarang dia tidak tahu kalau hutan itu sudah dikapling-kapling, ada yang punya. Sehingga ketika dia ngambil kayu, tuduhannya mencuri. Padahal kayu cuma buat masak. Nah ini salah satu contoh situasi bahwa yang segera kena dampak dari kerusakan alam itu orang miskin, khususnya perempuannya. Jadi diilustrasikan oleh Vandana Shiva dalam banyak kasus perempuan itu bertanggung jawab menyediakan makanan, air, bahan bakar untuk keluarga. Yang ini kalau sumbernya rusak, air rusak, hutan rusak, itu ya kehidupan mereka langsung juga rusak. Maka nanti ekofeminisme itu adalah feminisme dalam konteks ekologi untuk memperjuangkan hak perempuan atas sumber daya alam dan lingkungan yang sehat. Jadi mereka berhak mendapatkan alam yang sehat. Maka perilaku merusak alam itu sebenarnya perilaku sedang makan haknya orang lain. Saya berhak atas udara segar. Saya berhak atas alam yang segar, yang harmonis dan lain sebagainya. Maka kalian yang mengacaukan harmoni alam, mengacaukan situasi alam yang suportif pada hidup manusia sebenarnya sedang melakukan kedzaliman. Kamu makan haknya orang lain. Nah, gitu. Mungkin kita tidak pernah mikir sedalam itu ya. Jadi kalau kalian buang sampah sembarangan, itu jangan dikira hanya sekedar tidak beradab. Itu kedzaliman. Karena kamu sedang melanggar haknya orang lain untuk hidup bersih, hidup nyaman. Baik, jadi ini kalau ada yang tanya apa hubungannya perempuan dengan ekologi. Jadi yang pertama tadi nasibnya sama, alam dan perempuan itu sama-sama objek yang dieksploitasi, dicari untuk keuntungan dan kemanfaatan saja. Kemudian ketika alam rusak, ekologi kacau, tidak seimbang, yang kena dampak duluan itu perempuan.